Penelitian membuktikan orang yang berpikir positif memiliki peluang sukses 40% lebih tinggi dibandingkan mereka yang pesimis. Dan rezeki paling sering datang pada mereka yang pikirannya lapang. Simak video ini dan pelajari 4 cara sederhana untuk menarik rezeki lewat pikiran positif. Pikiran kita ibarat tanah. Jika setiap hari disirami ketakutan dan keraguan, yang tumbuh hanyalah kecemasan. Tapi jika kamu menanam harapan dan keyakinan, maka rezeki bisa tumbuh dari hal yang paling tidak kamu sangka. Itulah mengapa saya ingin mengajak kamu menyimak 4 cara menanam benih rezeki melalui pikiran yang positif dan penuh harapan. Yang pertama, ubah kalimat dalam pikiran jadi doa. Beberapa waktu lalu, saya pernah berbicara dengan seorang teman yang sedang kehilangan pekerjaannya. Wajahnya lesu, tapi ada satu kalimat yang tidak saya lupakan. Ia bilang, "Saya tidak mau menyalahkan siapapun, saya percaya ini jalan untuk sesuatu yang lebih baik." Kalimat itu sederhana, tapi punya daya yang besar. Saya jadi teringat seringkali apa yang kita ucapkan dalam hati diam-diam membentuk arah langkah kita, bukan karena magis, tapi karena kalimat itu mengubah cara kita merespon hidup. Saya juga mulai mencermati ucapan-ucapan saya sendiri. Saat saya bilang saya lelah, tubuh saya ikut menyerah. Tapi ketika saya mulai berkata, saya sedang belajar bertahan, hati saya jadi sedikit lebih kuat. Kata-kata dalam pikiran itu seperti benih. Kalau kamu menanam keraguan, yang tumbuh adalah ketakutan. Tapi jika kamu mulai menanam harapan, bahkan sedikit saja, hidup terasa punya ruang untuk berubah. Seperti kata Florence Scovel Shinn, kalimat adalah kunci. Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tarik. Maka hari ini saatnya kamu memilih kalimat baru yang bukan hanya menggambarkan kenyataan, tapi mengundang masa depan yang lebih baik. Yang kedua, syukuri yang ada. Saya pernah membaca buku Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga dikenal sebagai filsuf Stoik. Dalam salah satu catatannya ia menulis, "Jangan bertindak seolah-olah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian membayangi. Sementara kamu masih hidup, sementara itu jadilah orang baik." Kata-katanya terasa menampar saat saya membacanya kembali di tengah hari-hari yang terasa datar. Saat saya merasa hidup ini berjalan lambat, tidak ada kemajuan besar dan semuanya serba biasa saja. Tapi Markus mengingatkan saya bahwa kunci hidup bukan menunggu momen luar biasa, tapi menyadari bahwa yang biasa pun bisa disadari sepenuh hati, bisa menjadi sumber kekuatan. Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk menuntut lebih, tapi untuk menghargai apa yang ada. Mereka percaya bahwa seseorang bisa menemukan kebahagiaan bukan karena keadaan luar berubah, tapi karena batinnya menjadi jernih, dan dari kejernihan itu lahirlah rasa syukur. Saya mencoba mempraktekkan dalam hidup saya sendiri, bukan hanya dengan memaksakan senyum palsu, tapi dengan benar-benar hadir dalam momen kecil seperti menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari, tawa anak-anak, angin sore yang menyapu wajah. Ternyata saat saya memberi perhatian pada hal-hal itu, hidup saya jadi lebih ringan. Mungkin kamu pernah merasa hidupmu tidak bergerak. Tapi coba lihat lagi, bukankah di sekelilingmu selalu ada sesuatu yang layak disyukuri? Bukan hal besar, tapi dari sanalah rezeki sering mulai datang. Bukan karena kamu mengejarnya dengan keras, tapi karena kamu menyambutnya dengan hati yang lapang. So, hari ini mari belajar dari kebijaksanaan para filsuf. Kamu tidak perlu menunggu hidup berubah drastis untuk bisa bersyukur. Justru dengan bersyukur, hidupmu akan berubah. Yang ketiga, fokus pada solusi, bukan masalah. Saya teringat satu kutipan kuat dari buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey, yang membahas tentang kebiasaan orang-orang yang hidupnya efektif dan bertumbuh. Covey menulis, orang yang proaktif berfokus pada lingkar pengaruh mereka, bukan pada lingkar kekhawatiran mereka. Kalimat itu begitu membekas di kepala saya, terutama saat saya sedang berada dalam fase hidup yang penuh ketidakpastian. Saat itu saya terlalu sering memikirkan hal-hal di luar kendali seperti ekonomi, keputusan orang lain, atau masa lalu yang tidak bisa diubah. Tapi kemudian saya sadar, semakin saya fokus ke hal-hal yang tidak bisa saya kontrol, semakin lelah hati saya dibuatnya. Covey mengajarkan untuk mengalihkan perhatian dari masalah menuju peluang, dari apa yang mengganggu menjadi apa yang bisa kita lakukan. Saat saya mulai mempraktikkan itu, saya belajar untuk berhenti mengeluh dan mulai bertanya, apa langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini? Saya jadi teringat seorang kenalan saya, ia ibu rumah tangga yang awalnya hanya mengandalkan gaji suaminya.
lalu mencoba membuat cemilan rumahan karena merasa perlu membantu keuangan keluarga. Awalnya ragu, takut tidak laku, tapi ia tetap mulai. Hari ini cemilan buatannya jadi pesanan tetap beberapa kantor di kotanya. Bukan karena ia menunggu keadaan membaik, tapi karena ia memilih fokus pada apa yang bisa ia lakukan. Coba kamu renungkan, dalam sepekan terakhir lebih banyak waktu mana yang kamu bisikan memikirkan masalah atau mencari solusi? Kebiasaan seperti ini tidak dibentuk dalam sehari, tapi jika kamu mulai melatih pikiran untuk bertanya, apa yang bisa saya perbaiki hari ini? Daripada, kenapa ini terjadi pada saya? Kamu sedang membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup oleh kekhawatiran. Rezeki tidak selalu datang sebagai jawaban besar. Kadang ia datang sebagai keberanian kecil untuk melangkah dari zona masalah menuju zona aksi. Yang keempat, bergaul dengan energi positif. Ada sebuah cerita fabel singa dan tikus, menceritakan seekor singa yang tertidur lelap di hutan. Tiba-tiba terusik oleh seekor tikus kecil yang tanpa sengaja melintas di tubuhnya. Sang singa marah dan bersiap memangsa tikus itu. Tapi tikus kecil itu memohon, tolong lepaskan saya. Suatu hari nanti saya akan membalas kebaikanmu. Singa tertawa, mana ada seekor tikus bisa menolong raja hutan. Tapi ia melepaskan tikus itu. Waktu pun berlalu. Suatu hari sang singa terperangkap dalam jaring pemburu. Ia mengaum keras, tapi tidak ada hewan besar yang berani mendekat. Lalu datanglah si tikus kecil, menggigit-gigit tali jaring dengan sabar. Hingga sang singa bebas kembali. Fabel ini terdengar sederhana, tapi jika kamu renungkan pesan moralnya begitu dalam. Kadang pertolongan tidak datang dari yang besar dan yang kuat, tapi dari yang tulus dan punya niat baik. Dan dalam kehidupan nyata, energi seperti itu seringkali tumbuh dari lingkungan tempat kita berada. Saya pun mulai belajar dari kisah ini. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah orang-orang di sekitar saya lebih sering menyulut semangat atau justru menyuburkan ketakutan? Apakah saya dikelilingi oleh teman yang saling merendahkan atau yang saling menguatkan? Seperti singa yang diselamatkan oleh tikus, saya pun sadar rezeki dan kekuatan sering datang dari arah yang tidak kamu duga. Kadang bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang hatinya bersih dan niatnya tulus. Lingkungan yang penuh semangat dan kejujuran bisa menjadi ladang energi positif yang besar. Tapi kalau kamu terus berada di lingkungan yang hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan, bisa jadi bukan rezeki yang menjauh, tapi semangatmu yang perlahan padam. Hari ini cobalah perhatikan sekelilingmu, apakah kamu sedang dikelilingi oleh suara-suara yang memperkuat langkahmu, atau justru yang membuatmu ragu untuk berjalan? Cobalah duduk sejenak hari ini dan dengarkan isi pikiranmu. Apakah ia penuh keluhan atau harapan? Apakah ia menyimpan luka lama atau menyambut hari esok? Kamu memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kamu bisa memutuskan apakah kamu ingin terus hidup dalam bayang-bayang atau mulai melangkah dengan cara pandang yang baru. Seperti kata Viktor Frankl, segala sesuatu bisa diambil dari seseorang kecuali satu hal, kebebasan untuk memilih sikapnya dalam situasi apapun. Hari ini kamu dan saya punya hak yang sama, memilih ulang cara berpikir yang ingin kita peluk. Seringkali rezeki bukan tentang kerja keras semata, tapi tentang apa yang kamu izinkan tumbuh dalam kepala dan hatimu. Kalau kamu merasa video ini memberi ruang untukmu bernapas lebih lega, bantu bagikan. Satu klik dari kamu akan menjadi cahaya bagi orang lain. Tekan like, tinggalkan komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga rezeki hari ini datang dari arah yang paling tak terduga.